Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi turunan. Saya Lina Syahanggarini. Saya Jenisa Nurhalisa. Saya Silva Salimatul Hayah. Saya Susi Susanti. Saya Debiandara Pilianti. Saya Elsa Palensa. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Denisa Nurhalisa dengan NIM 258420020730009 sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian turunan. Sebelum kita masuk ke hitungan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih alasan kenapa kita belajar turunan. Jadi, dalam matematika, turunan itu adalah bagian dari kalkulus yang sangat penting untuk mempelajari sebuah perubahan. Di bagian aku ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu pertama, apa itu definisi turunan, kedua, bagaimana konsepnya jika dilihat dari grafik, dan ketiga, apa rumus dasarnya. Yuk kita mulai bahas satu-satu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu turunan. Turunan adalah alat matematika untuk mengukur seberapa cepat sesuatu berubah atau laju perubahan. Contohnya adalah mengukur kecepatan pada mobil yang melaju. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu turunan? Secara sederhana, turunan adalah alat matematika untuk mengukur laju perubahan sesaat. Teman-teman bisa lihat analogi mobil pink di layar. Saat mobil melaju, speedometer menunjukkan kecepatan kita tepat pada detik itu juga. Nah, kecepatan sesaat itulah yang sebenarnya merupakan hasil dari proses turunan fungsi posisi terhadap waktu. Dari kedua, yaitu konsep geometris. Secara visual, turunan adalah kemiringan atau gradien dari sebuah garis singgung yang menyentuh kurva pada satu titik tertentu. Lanjut ke sisi geometris atau visualnya. Di sini kita melihat grafik fungsi. Turunan sebenarnya mewakili gradien atau tingkat kemiringan dari sebuah garis singgung. Garis singgung ini adalah garis yang menyentuh kurva tepat satu titik saja. Jadi, kalau kita tahu kemiringan garis ini, kita bisa tahu apakah fungsi tersebut sedang bergerak naik atau turun di titik tertentu. Intinya, turunan membantu kita membaca arah grafik. Dari terakhir yaitu definisi formal. Turunan berasal dari konsep limit fungsi. Rumusnya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dikali x tambah h dikurangi f dikali x dibagi h. Nah, yang terakhir adalah pondasi dari semua perhitungan turunan, yaitu konsep limit fungsi. Rumus yang teman-teman lihat ini adalah IPU dari semua rumus cepat turunan. Definisi formal ini menjelaskan bahwa turunan adalah hasil dari perubahan yang sangat kecil, di mana selisih inputnya atau H mendekati angka 0, inilah asal-usul munculnya simbol F aksen X. Itu tadi dasar-dasar konsep turunan dari aku. Biar gak penasaran gimana cara cepat ngerjain soalnya, materi selanjutnya tentang aturan turunan, yang akan dijelaskan langsung sama Silva. Silahkan Silva. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama yaitu Denisa. Untuk yang selanjutnya yaitu perkenalkan nama saya Silva Salimatul Hayah sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang aturan-aturan turunan. Sebelum itu kita juga sudah mengetahui apa sih definisi atau pengertian dari turunan. Kita juga akan mempelajari tentang aturan-aturan turunan. Turunan ini digunakan untuk menentukan turunan suatu fungsi dengan cara yang lebih sederhana dan sistematis. Pada bagian ini, aturan turunnya akan dibahas meliputi aturan pangkat, aturan konstanta dan aturan kelipatan konstanta, aturan penjumlahan dan pengurangan, aturan perkalian, serta aturan pembagian. Agar mengefisienkan waktu, maka yang akan dibahas yang pertama yaitu aturan pangkat. Aturan pangkat digunakan jika fungsi berbentuk pangkat dari suatu variabel dengan menggunakan rumus f(x) sama dengan u pangkat n, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen.
Maka contohnya yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 4. Maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 4 dikedepankan menjadi 4x. Lalu pangkatnya dikurangi 1, maka 4 dikurangi 1 yaitu hasilnya itu adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Untuk yang kedua yaitu aturan konstanta dan aturan kelipatan konstanta. Aturan konstanta yaitu jika suatu fungsi hanya berupa bilangan tetap atau konstanta, maka turunannya yaitu adalah 0 karena tidak ada variabel yang berubah. Dengan menggunakan rumus fx sama dengan k, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Dengan menggunakan contoh yaitu diketahui fx sama dengan 7, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0 karena 7 adalah konstantanya. Kemudian untuk aturan kelipatan konstanta yaitu jika suatu konstanta mengalihkan fungsi maka konstanta tersebut tetap dikalikan pada hasil turunannya. Dengan menggunakan rumus fx sama dengan k dikali u, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan k dikali u aksen. Contohnya yaitu diketahui fx sama dengan 6x pangkat 2, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 6 dikali turunan dari x pangkat 2 yaitu 2x, maka hasilnya yaitu 6 dikali 2x yaitu hasilnya adalah 12x. Untuk yang ketiga yaitu ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Jika suatu fungsi berdiri dari penjumlahan atau pengurangan beberapa suku, maka turunannya dapat dicari dengan menurunkan setiap suku secara terpisah dengan menggunakan rumus fx sama dengan u plus minus v, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen ditambah v aksen. Contohnya yaitu diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 3. Maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2x pangkat 3 diturunkan menjadi 6x pangkat 2, lalu 4x pangkat 2 diturunkan menjadi 8x, negatif 5x diturunkan menjadi negatif 5, dan 3 diturunkan menjadi 0 karena menjadi konstanta. Jadi, turunannya yaitu f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 8x negatif 5. Untuk yang keempat itu ada aturan perkalian. Jika suatu fungsi berbentuk hasil 2 kali, maka turunannya tidak bisa langsung dikalikan, melainkan harus menggunakan aturan perkalian. Dengan menggunakan rumus fx sama dengan u dikali v, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Contohnya yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 2 dikali x tambah 1. Maka f aksen x sama dengan kita rubah terlebih dahulu dengan rumus yang tertera di atas yaitu f aksen x sama dengan x pangkat 2 aksen dikali x tambah 1 ditambah x pangkat 2 dikali x tambah 1 aksen. Maka f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 2 yaitu 2x, lalu x tambah 1-nya itu tetap menjadi x tambah 1 dan x pangkat 2-nya juga tetap, dan x pangkat x tambah 1 aksen diturunkan menjadi 1, maka f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 itu hasil dari perkalian 2x kali x, lalu 2x kali 1 hasilnya adalah 2x ditambah x pangkat 2 dikali 1 yaitu x pangkat 2. Maka hasilnya yaitu f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 dikali x pangkat 2 hasilnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 2x itu diturunkan. Jadi 3x pangkat 2 ditambah 2x. Untuk aturan yang terakhir yaitu aturan pembagian. Aturan pembagian yaitu aturan ini apabila digunakan suatu fungsi berbentuk hasil bagi atau pecahan dari dua fungsi sehingga tidak dapat diturunkan secara langsung dengan menggunakan rumus fx sama dengan u per v. Maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v pangkat 2. Contohnya yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 2 per x tambah 1, maka f aksen x sama dengan kita merubah terlebih dahulu rumusnya dengan menggunakan turunannya yaitu f aksen x sama dengan
X pangkat 2 aksen dikali X tambah 1 dikurangi X pangkat 2 dikali X tambah 1 aksen per X tambah 1. Maka F aksen X sama dengan 2X dikali X tambah 1 dikurangi X pangkat 2 dikali 1 per X tambah 1 pangkat 2 dengan menggunakan rumus yang di atas. Maka F aksen X sama dengan hasil dari 2X dikali X, yaitu hasilnya adalah 2X pangkat 2, lalu 2X kali 1, yaitu hasilnya adalah 2X, dan dikurangi X pangkat 2 dikurangi 1 adalah hasilnya turunan dari X pangkat 2 per X tambah 1 pangkat 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yang akan dibahas oleh pemateri yang ketiga yaitu Debbie. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membahas materi turunan. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang turunan trigonometri. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Setelah kita mengetahui apa itu turunan, aturan-aturan turunan, di sini terdapat turunan trigonometri. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung turunan trigonometri, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu formula dasarnya. Seperti fx sama dengan sin x, maka f aksen x atau turunannya sama dengan cos x. Yang selanjutnya, fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan negatif sin x. Dan fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sekant kuadrat x, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui formula-formula dasar itu, maka kita akan bisa mengetahui juga bagaimana cara menghitung turunan trigonometri. Yang selanjutnya ada formula pengembangan turunan trigonometri. Yang pertama ada Y sama dengan sin fx, maka Y aksen atau turunannya sama dengan f aksen x kali cos fx. Yang kedua ada Y sama dengan cos fx, maka Y aksen sama dengan negatif f aksen x kali sin fx. Dan yang terakhir ada Y sama dengan tan fx, maka Y aksen sama dengan f aksen x kali sekant kuadrat fx. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja ke contoh soalnya. Pada contoh soal yang pertama, terdapat jika fx sama dengan 3 cos 6 min 3x, maka f aksen x adalah, nah yang ditanyakan di sini adalah f aksen x atau turunannya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. F aksen X sama dengan, pertama-tama kita turunkan dulu sudutnya atau yang ada di dalam kurung, yaitu 6 min 3X. Caranya, yang pertama, di dalam variabel X sebenarnya itu terdapat pangkat 1 namun tidak ditulis. Jadi pangkat 1 tersebut kita kalikan dengan koefisien yang berada di depan variabel X, yaitu min 3. Jadi min 3 kali 1 yaitu min 3, sehingga didapat turunan dari sudut tersebut adalah min 3. Yang selanjutnya kita turunkan angka 3 yang berada di depan cos. Yang selanjutnya kita turunkan trigonometrinya atau kita turunkan cosnya. Turunan dari cos yaitu negatif sin. Kita simpan negatifnya di bagian paling depan, lalu kita simpan sin, dan kita turunkan kembali sudut 6 min 3x, sehingga didapat negatif kali negatif 3 yaitu 3, 3 kali 3 yaitu 9, dan sehingga didapat hasil yaitu 9 sin 6 min 3x. Yang selanjutnya ada contoh soal 2, yaitu jika fx sama dengan x tan x, maka f aksen x atau turunannya adalah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu, untuk memecahkan soal ini, kita harus mengetahui aturan-aturan pada turunan, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Karena di sini terdapat x dan tan x, maka kita bisa menggunakan aturan perkalian pada turunan. Nah, aturan perkalian pada turunan yaitu jika fx sama dengan u kali v, maka f aksen x atau turunannya
sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Nah, di sini kita akan membuat permisalan terlebih dahulu. Misal U-nya yaitu X, maka U aksennya atau turunan dari U-nya yaitu 1. Yang selanjutnya, misal V-nya yaitu tan X, maka V aksennya atau turunannya yaitu sekant kuadrat X, karena turunan dari tan X yaitu sekant kuadrat X. Sehingga F aksen X atau turunannya sama dengan U aksen. U aksennya yaitu 1 kali V. V-nya yaitu tan X. Ditambah U-nya yaitu X kali V aksen. V aksennya yaitu sekant kuadrat X. Sehingga kita mendapatkan hasil tan X tambah X kali sekant kuadrat X. Nah, kita masuk ke aturan L'Hopital. Perhitungan limit dari fx per gx di mana fx per gx berarti berbentuk fungsi rasional. Limit dari fx per gx di mana fx dan g itu adalah fungsi untuk x menuju x0. X0 di sini bisa menjadi sembarang bilangan real atau bisa jadi negatif tak hingga ataupun tak hingga. Nah, perhitungan nilai limit ini bisa saja menghasilkan bentuk tak tentu. Yang dimaksud bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga per negatif tak hingga, atau negatif tak hingga per negatif tak hingga. Nah, maka kalau kita ingin menghitung nilai limit dari fungsi yang seperti itu, ini tidak langsung klaim bahwa hasil limitnya adalah 0, yang berasal dari 0 per 0. Begitu juga ini, jadi kita tidak boleh berhenti melakukan perhitungan limit hanya sampai di sini saja. Kita perlu mengevaluasi nilai limit tersebut dengan cara berbeda, yaitu lakukan aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopital ini bisa dilakukan kalau nilai dari fx per gx untuk x yang menuju 0 itu x0 itu hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, atau intinya adalah bentuk tak tentu yang saya sampaikan tadi, yaitu pembilang dan penyebut entah tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, di sini x0-nya itu tidak terpatok pada hanya 0 saja, atau tidak hanya tak hingga saja, atau tidak hanya negatif tak hingga saja. Bisa jadi x-nya menuju suatu bilangan real. Misalnya x-nya menuju 3, tapi pembilang dan penyebut akhir bernilai 0. Sehingga limit dari fungsi ini itu menjadi 0 per 0. Nah, itu juga bentuk tak tentu. Nah, untuk mengevaluasi nilai limitnya, kita melakukan aturan yang disebut dengan aturan L'Hopital, yaitu di mana aturan L'Hopital mengatakan bahwa limit dari fungsi f berfungsi g untuk x menuju x0 itu sama dengan limit dari turunan dari fungsi f di mana f dibagi dengan turunan dari fungsi g untuk x yang menuju x0. Tapi itu pun jika fungsi turunan f itu adalah fungsi dari fungsi g. Ini adalah jadi di sini yang kita turunkan itu adalah masing-masing jenis yang pembilang saja dan fungsi yang dipenyebut saja. Jadi walaupun di sini kita melihat pembagi di antara dua buah fungsi, untuk melakukan aturan lebih tahu kita tidak melakukan aturan pembagi pada aturan turunan pada pembagi antara dua buah fungsi, tidak melainkan kita memandang fungsi yang ada di bilangan berdiri sendiri dan fungsi yang ada di penyebut berdiri sendiri. Maka dari itu di sini notasinya adalah yang perbilang ini adalah hanya turunan dari fungsi f saja, dan yang di penyebut ini adalah turunan dari fungsi y saja. Nah, kalau misalnya nilai limit dari f aksen pergi aksen untuk x menuju x0, ini tentu di situ hasilnya berarti adalah sembarang bilangan real yang bisa jadi nilai limitnya adalah 0, atau bisa jadi nilai limitnya negatif 1, 5, atau nilai limitnya sama dengan 3. Pokoknya semua bilangan real ataupun tak hingga ataupun negatif tak hingga itu sudah disebut sebagai bentuk tertentu. Nah, kalau hasilnya sudah demikian atau hasilnya sudah berbentuk tertentu, ya sudah, maka hasil limit dari perhitungan fungsi yang itu sama saja dengan limit dari fungsi
yang ini untuk teknologi untuk aturan L'Hopital X0. Nah, kita sudah menemukan turunan pertama dari fungsi di pembilang dan penyebut atau melakukan aturan lebih kecil. Begini, ternyata hasil limitnya masih saja bentuk tak tentu, yaitu masih berbentuk non-turtal atau pertahingga. Maka kita boleh melakukan aturan kita lagi hingga kita turunkan lagi lah fungsi yang ini jadi turunan. F aksen itu adalah double aksen dan turunan dari G aksen adalah double aksen. Nah, kalau nilai limit dari fungsi ini ternyata ada, maka itulah yang menjadi limit dari fungsi ini. Oke, kita langsung ke contoh soal. Terbayang, kita ingin menghitung limit dari 3x² dikurangi x per 4x² ditambah 6x. Untuk x menuju tahingga, nah di sini kan awalnya kita substitusikan saja dulu ganti x dengan tahingga, maka akan jadi tahingga. Perbandingan tertentunya ya tinggal dijalankan. Tahingga per tahingga itu merupakan bentuk tak tentu, maka kita turunkan fungsi yang di pembilang saja dan fungsi yang di penyebut saja masing-masing, sehingga turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, turunan dari negatif x adalah negatif 1, turunan dari 4x kuadrat adalah 8x, dan turunan dari 6x adalah 6. Dengan demikian, setiap sukunya itu kita kalikan, nah kemudian kita hitung lagi, ganti atau substitusikan x-nya menjadi seperti ini. 6 kali tahingga dikurangi 1 tahingga, kemudian di penyebutnya juga tahingga. Ternyata ini masih bentuk tak tentu, maka lakukan lagi turunan, yaitu turunan fungsi yang ini turunan dari 6x adalah 6, turunan dari negatif 1 atau negatif 1 adalah 0, turunan dari 8x adalah 8, dan turunan plus 6 adalah 0. Nah, berikutnya tinggal berhitung. Ini kan sama dengan 6/8 ya. Limit dari 6/8 untuk x menuju tahingga adalah 6/8 karena di sini kan 6/8 itu konstanta. Dia tidak dioperasikan dengan variabel x. Dengan kata lain, mau berapapun nilai limitnya itu tetap 6/8. Nah, 6/8 ini disebut dengan bentuk tertentu. Maka sudah kita selesaikan. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa limit dari 3x kuadrat dikurangi x per 4x kuadrat ditambah 6x untuk x sama dengan hingga itu adalah 6/8. Nah, di sini aturan kita lakukan 2 kali, yaitu pertama untuk memperoleh turunan pertama, ini kemudian memperoleh turunan kedua. Nah, jadi dengan kata lain kita katakan bahwa aturan L'Hopital ini dia menerapkan turunan tingkat tinggi. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai aturan-aturan rantai. Nah, dalam aturan rantai ini terdapat beberapa bentuk yang bisa kita pelajari. Langsung saja kita ke bentuk yang pertama, yaitu di mana suatu fungsi berbentuk Y sama dengan U pangkat N. Nah, nilai U di sini bergantung pada nilai X, sehingga untuk turunan yang pertama yaitu Y aksen sama dengan pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi N dikali U pangkat N kurang 1. Nah, ini seperti biasa saat kita menurunkan suatu fungsi ya, jadi pangkatnya dikurangkan dengan 1. Lalu, karena U-nya bergantung pada nilai X, kita kalikan dengan turunan dari U. Supaya kita tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, dalam contoh soal ini terdapat suatu fungsi di mana Y sama dengan 2x kurang 3 pangkat 10. Maka, untuk mencari turunan pertamanya, yaitu Y aksen sama dengan pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi 10 dikali 2x kurang 3 pangkat 10 kurang 1 yaitu 9 dikalikan turunan dari 2x kurang 3. Nah, 2x kurang 3, kalau dalam bentuk yang tadi, ini adalah nilai U-nya ya. Maka, turunan dari 2x yaitu 2, dan turunan dari negatif 3 yaitu 0. Yang 0 kita tidak usah tuliskan saja. Sehingga menjadi 10 dikali 2x kurang 3 pangkat 9 dikali 2.
Nah, kita bisa menyederhanakannya dengan mengkalikan 2 kali 10. 2 kali 10 yaitu 20 menjadi Y aksen sama dengan 20 dikali 2X kurang 3 pangkat 9. Lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, untuk yang bentuk kedua ini, di mana suatu fungsi berbentuk Y sama dengan sin U. Nah, U di sini bergantung pada nilai X ya. Sehingga untuk turunan pertamanya yaitu Y aksen sama dengan turunan dari sin yaitu cos. Lalu, karena ini nilai U-nya bergantung pada nilai X, sehingga dikalikan dengan turunan dari U. Nah, untuk bentuk yang ketiganya yaitu Y sama dengan sin pangkat N U. Nah, U di sini sama ya, bergantung pada nilai X. Sehingga untuk turunan yang pertamanya yaitu Y aksen sama dengan, karena ini ada pangkat, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi N dikali sin pangkat N dikurang 1 U dikali turunan dari sin U. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya lagi, di mana di sini ada contoh soal untuk bentuk yang kedua yaitu Y sama dengan sin 3X. Maka untuk turunan pertamanya yaitu Y aksen sama dengan turunan dari sin yaitu cos 3X dikalikan turunan dari 3X. Nah, turunan dari 3X yaitu 3. Maka Y aksen sama dengan cos 3X dikali 3. Lalu kita kalikan 3 dikali cos 3X sama dengan 3 cos 3X. Untuk contoh soal yang berikutnya yaitu Y sama dengan sin pangkat 3 4X. Maka untuk turunan pertamanya yaitu Y aksen sama dengan 3-nya kita pindahkan ke depan karena berbentuk pangkat menjadi 3 sin pangkat 3 kurang 1 yaitu 2 4X dikali turunan dari sin 4X. Nah, kita cari dulu turunan dari sin 4X menggunakan bentuk yang kedua, di mana turunan dari sin 4X yaitu 4 cos 4X. Maka untuk Y aksennya sama dengan 3 sin pangkat 2 4X dikali 4 cos 4X. Nah, untuk 3 sama 4 itu bisa dikalikan menjadi 12 cos 4X sin kuadrat 4X. Lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Lina. Baik, perkenalkan nama saya Lina Linasya Anggarini dengan NIM 25842024006. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Susi yang telah membahas tentang aturan rantai. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari berbagai aturan turunan dari awal hingga aturan rantai, mungkin muncul pertanyaan di benak kita, apakah kita hanya bisa menurunkan sebuah fungsi satu kali saja? Nah, jawabannya itu tidak ya. Maka dari itu, di bagian terakhir ini saya akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Jadi, apa sih turunan tingkat tinggi itu? Jadi, sederhananya turunan tingkat tinggi adalah proses mendiferensialkan kembali hasil turunan yang sudah kita dapatkan secara berulang. Nah, jika teman-teman saya sebelumnya tadi menjelaskan turunan pertama atau F aksen, maka jika F aksen diturunkan lagi, kita dapat turunan kedua atau F double aksen. Nah, jika diturunkan lagi, kita dapat turunan ketiga, yaitu F triple aksen dan seterusnya. Jadi, kita menggunakan semua aturan yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya secara berulang. Lalu, dalam dunia akademik, kita harus teliti dengan notasi. Nah, untuk turunan tingkat tinggi, kita sering menggunakan notasi Leibniz. Di sini kita perhatikan letak angka indeksnya. Untuk turunan kedua ditulis D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Dan jika kita ingin mencari turunan yang sangat banyak, kita menggunakan notasi ke N dengan tanda kurung agar tidak tertukar dengan pangkat. Nah, sekarang kita terapkan aturan dasar yang sudah dijelaskan oleh Silva tadi. Di sini ada contoh soal. Cari turunan ketiga dari fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 7. Nah, untuk mencari turunan ketiga, kita harus cari dulu turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 2. Nah, 8x pangkat 3 ini diambil tahunya dari mana? Dari turunan 2x pangkat 4, ya.
Lalu 15x pangkat 2 itu turunan dari 5x pangkat 3. Lalu 2 ini turunan dari 2x. Nah, untuk negatif 7 gimana? Karena turunan negatif 7 adalah 0, kita tidak perlu ditulis lagi ya. Nah, setelah itu kita cari turunan keduanya, yaitu f double aksen x. Nah, untuk turunan 8x pangkat 3 adalah 24x kuadrat. Lalu turunan dari 15x pangkat 2 adalah 30x. Dan turunan dari 2 adalah 0. Jadi kita nggak perlu tulis lagi. Nah, baru kita cari turunan ketiganya, yaitu f triple aksen x. Turunan dari 24x pangkat 2 adalah 48x. Dan turunan dari dikurangi turunan dari 30x, yaitu 30. Nah, karena yang kita cari turunan ketiga, jadi sudah saja sampai di sini. Jadi turunan ketiga dari fx adalah 48x dikurangi 30. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan ya tentang turunan trigonometri oleh Debbie. Uniknya, di turunan tingkat tinggi fungsi sin dan cos akan membentuk sebuah siklus. Kita buktikan dulu pada turunan sin ya, atau turunan dari fx sama dengan sin x. Nah, turunan pertamanya adalah turunan dari sin, yaitu cos. Lalu turunan dari cos, negatif sin. Lalu turunan dari negatif sin adalah negatif cos. Dan turunan dari negatif cos adalah sin. Kembali ke awal lagi kan? Nah, setiap 4 kali diturunkan akan kembali ke bentuk semula. Kita bisa menuliskan pola umumnya seperti ini. Lalu selanjutnya pada turunan cos juga sama. Turunan pertama dari cos adalah negatif sin. Lalu turunan keduanya adalah negatif cos. Lalu turunan dari negatif cos adalah sin. Dan turunan keempatnya adalah cos. Sama juga kan, kembali ke bentuk semula lagi. Nah, untuk pola umumnya juga sama seperti yang sin ya. Setiap 4 kali diturunkan, ia akan kembali ke bentuk semula. Terakhir, mari kita gabungkan aturan rantai dan aturan perkalian. Di sini ada soalnya, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 4. Nah, yang ditanyakan adalah cari f double aksen x. Untuk menyelesaikannya, kita cari turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 4 dikali 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dikali 6x. Masih ingat kan caranya yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya? Nah, lalu 4 dikali 6x sama dengan 24x. Lalu dikali 3x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3. Nah, kita sudah ketemu turunan pertamanya. Lalu kita cari turunan yang kita cari, yaitu turunan yang kedua. Karena kita menurunkan lagi hasil turunan pertama, maka turunan keduanya ditulis f double aksen x sama dengan d per dx 24x dikali 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Nah, di mana d per dx ini adalah simbol yang artinya turunkan terhadap variabel x. Nah, karena f aksen x berbentuk perkalian antara 24x dan 3x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3, maka digunakan aturan turunan hasil kali. Nah, turunan dari 24x adalah 24, sedangkan turunan dari 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 adalah 3 dikali 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 2 dikali 6. Sehingga f double aksen x sama dengan 24 dikali 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 ditambah 432x kuadrat dikali 3x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, agar lebih sederhana, hasil kali tersebut bisa difaktorkan, sehingga diperoleh f double aksen x sama dengan 24 dikali 3x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali 21x pangkat 2 ditambah 1. Jadi, turunan kedua dari fungsi tersebut adalah f double aksen x sama dengan 24 dikali 3x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali 21x kuadrat ditambah 1. Mungkin itu saja dari turunan tingkat tinggi. Video kami lucu? Iya. Video kami menarik? Iya. Video kami bermanfaat? Iya. Siapa dulu dong dosennya? Ibu Nova. Yang cantik. Yang imut? Yang lucu.
dan suka memberi nilai A. Terima kasih.